Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anak, pada kesempatan berbahagia ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran bab 1 pada mata pelajaran sistem komputer, yaitu sistem bilangan. Silakan kalian amati tentang macam-macam sistem bilangan yang ada di bawah ini. Di dalam sistem bilangan terdapat 4 macam-macam dalam sistem bilangan. Ada sistem bilangan biner, sistem bilangan desimal, sistem bilangan heksadesimal, dan sistem bilangan oktal. Terdapat beberapa perbedaan antara sistem bilangan biner, desimal, heksadesimal, dan bilangan oktal. Perbedaannya yang paling mencolok itu adalah dari radiks atau suku angka yang terdapat dari macam-macam sistem bilangan tersebut. Sistem bilangan adalah salah satu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan basis atau radiks tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Konsep dasar sistem bilangan senantiasa mempunyai base atau radiks, absolute digit, dan positional place atau value. Jadi, dalam sistem bilangan ini terdapat yang perlu digarisbawahi, yaitu adalah mempunyai basis ya atau radiks ini. Yang mana basis atau radiks ini adalah suku angka yang mewakili besaran dari satu item fisik dari sistem bilangan tersebut. Kenapa kita wajib mempelajari sistem bilangan, terutama bilangan biner, bilangan heksadesimal, bilangan oktal? Karena bahasa yang digunakan dalam perangkat digital itu menggunakan sistem bilangan biner, oktal, dan bilangan heksadesimal. Bilangan desimal biasanya itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau bahasa manusia. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada elemen-elemen yang mendukung. Elemen tersebut harus ada hardware, software, dan brainware. Hardware itu adalah perangkat keras seperti monitor, keyboard, mouse. Bentuknya nyata dan dapat dijamah. Kita bisa merasakan tekstur, kita bisa melihat bentuknya. Software atau perangkat lunak adalah program tentang perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Jenis-jenis software itu terdiri dari 3 bagian. Ada sistem operasi, bahasa pemrograman, dan aplikasi. Dan brainware itu adalah manusia yang mengoperasikan serta mengatur dari sistem komputer tersebut. Ketiga elemen tersebut harus saling berhubungan dan bentuk satu kesatuan, ya. Jadi apabila tidak ada dari salah satu elemen ini, maka tujuan pokok dari sistem komputer tidak akan tercapai. Nah, kemampuan komputer ini sangat menakjubkan ternyata anak-anak, ya. Kemampuan menakjubkannya dari mana? Dari kecepatannya salah satunya. Karena dalam setiap pengoperasiannya, komputer dapat melakukan sebuah proses dalam satuan milisecond, nanosecond, atau picosecond. Sangat cepat sekali. Kemampuan komputer lainnya adalah berbasis memori, yakni kemampuan menyimpan data pada komputer tersebut.
Perkembangannya dalam penyimpanan dari memori komputer itu melakukan perkembangan yang sangat pesat. Satuan memori 1 byte itu kapasitasnya itu ada 8 bit atau 1 karakter. 1 kilobyte itu 1024 byte. 1 megabyte itu 1024 kilobyte atau 1.048.576 byte dan seterusnya sampai 1 terabyte. Siklus pengolahan data, ada 3 tahapan dasar yang disebut dengan siklus pengolahan data, yaitu ada data processing cycle, yaitu input, processing, dan output. Diagram siklus pengolahan data ini dapat dilihat dalam gambar 1.1 ini. Ada input, processing, dan output. Input itu adalah masukan, yang dalam hal ini merupakan data-data yang dimasukkan yang atau diinput ke dalam komputer, lalu diproses. Ya, inputan ini bisa seperti pemindaian, kita menekan tombol, ya, scanning barcode. Processing adalah pengolahan data itu sendiri, dilakukan oleh sistem komputer, biasanya dilakukan di prosesor. Output adalah keluaran yang disajikan oleh komputer. Output ini dapat berupa tampilan monitor, hasil cetak, lalu aplikasi, ya, yang termuat di dalam layar. Gambaran umum sistem bilangan. Sistem bilangan digunakan dalam bentuk pengoperasian suatu mesin digital. Kenapa? Karena dalam sistem bilangan, di dalam perangkat digital atau mesin digital, mereka tidak mengetahui bahasa manusia, mereka tidak mengetahui kata halo, kata hai. Yang mereka ketahui itu adalah on dan off. On itu artinya menyala, off itu artinya mati. Karena di dalam perangkat digital tersebut, di dalamnya itu adalah perangkat elektronika. Perangkat elektronika ini adalah sebuah rangkaian elektronika yang di dalamnya hanya teraliri oleh aliran listrik, yang di dalamnya dikomposisikan dapat berupa on dan off. Nah, on dan off ini dibentuklah ke dalam sebuah sistem bilangan biner atau oktal atau hexadesimal. Di dalam sistem bilangan biner, oktal, desimal, hexadesimal terdapat radix, yaitu terdapat radix, ya, terdapat radix itu adalah yang melambangkan bilangan tertentu. Radix adalah banyaknya suku angka atau digit yang dipergunakan dalam suatu sistem bilangan. Biner itu ada 2, 1 dan 0. Oktal itu ada 8, 0 sampai 7. Desimal itu ada 10, 0 sampai 9. Dan hexadesimal itu ada 16. Adalah 0 sampai F. Oke. Pada dasarnya, komputer baru bisa bekerja jika ada aliran listrik tentunya. Aliran listrik mengalami 2 kondisi, yaitu on dan off, berarti ada arus listrik, dan kondisi off yang berarti tidak ada arus listrik. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dibuat perjanjian bahwa on diberi lambang 1 dan kondisi off diberi lambang 0.
seluruh data yang berupa angka, abjad, atau karakter spesial kemudian ditulis dalam rangkaian kombinasi 0 dan 1. Misalnya, dalam angka 5, dalam desimal, pada bentuk biner itu dituliskan 101. Pabrik komputer yang ada di seluruh dunia membuat terjemahan ini dalam rangkaian elektronik yang tersimpan di dalamnya, jadi sama semua. Dengan demikian, seandainya kita mengetikkan tulisan yang berbunyi hello dengan keyboard, tulisan ini secara otomatis diterjemahkan ke dalam bentuk 1 dan 0 dalam perangkat digital atau perangkat elektroniknya, ya. Nah, agar bisa dibaca oleh manusia, hal terjemahan ini kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bentuk huruf atau angka seperti asalnya, kemudian ditampilkan ke dalam layar sehingga dapat dimengerti oleh pengguna komputer. Biasanya dijembatani oleh sistem operasi biasanya, ya, dari bahasa mesin ke dalam bahasa manusia dijembatani dengan sistem operasi. Sederhananya seperti itu. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dan suatu sistem fisik. Sistem bilangan banyak digunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal. Dalam hubungannya dengan komputer ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu desimal, biner, oktal, dan hexadesimal. Mungkin itu saja untuk perkenalan tentang sistem bilangan. Mungkin mudah-mudahan yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.